Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Rahman Saputro dari kelompok 5. Saya di sini sebagai moderator dari kelompok 5. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5, yaitu ada Dwi Anissa Putri, ada Dea Farisa, dan Iza Dili Cahyani. Sebelumnya, dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Ulinua SEMM atas materi yang diamanahkan kepada kami. Semoga mudah dipahami dan mampu memberikan manfaat kepada teman-teman semua dalam rangka menambah wawasan. Mengulas balik terkait materi penanggulangan risiko dalam manajemen risiko. Penanggulangan risiko merupakan materi yang vital dalam pengambilan keputusan dalam kegiatan perusahaan, yang mana kita dihadapkan menurut salah satu ekonom yang berbunyi high risk bring about high return, yang artinya jika ingin memperoleh hal yang lebih besar, maka perusahaan akan dihadapkan pada risiko yang lebih besar pula. Isu mengenai risk management berkembang pesat seiring meningkatnya jumlah perusahaan yang ada, yang mana perusahaan mulai mengungkap keberadaan risk management. Maka risiko yang muncul perlu dikelola dengan baik dan tepat oleh manajemen risiko. Selengkapnya akan dijelaskan oleh Mbak Anissa Putri. Baik, saya Dwi Anissa Putri, NIM 1810101165. Di sini saya akan meneruskan penjelasan yang sudah dijelaskan oleh Riki Rahman Saputra, yaitu tentang pendekatan penanggulangan risiko. Materi yang selanjutnya adalah seorang manajer untuk menanggulangi risiko ada dua cara, yaitu yang pertama dengan penanganan risiko atau risk control, dan yang kedua adalah dengan pembiayaan risiko atau risk financing. Materi yang selanjutnya adalah ada beberapa metode dalam risk control. Yang pertama yaitu menghindari, artinya menghindarkan harta, orang, atau kerugian dari exposure dengan cara antara lain: 1. Menolak memiliki, menerima, atau melaksanakan kegiatan yang mengandung risiko walaupun sifatnya hanya sementara. Contohnya yaitu tidak mau menerima pengemudi yang suka mabuk. Dan yang kedua yaitu menyerahkan kembali risiko yang terlanjur diterima atau segera menghentikan yang diketahui mengandung risiko. Contohnya adalah membatalkan memberi barang-barang yang berharga murah setelah mengetahui bahwa barang tersebut adalah barang selundupan. Metode risk control yang selanjutnya adalah mengendalikan kerugian atau loss control. Hal tersebut bertujuan untuk yang pertama, memperkecilkan atau kemungkinan atau kesempatan terjadinya kerugian. Yang kedua adalah mengurangi keparahan bila suatu risiko kerugian memang benar terjadi. Metode dalam risk control yang terakhir adalah analisis kerugian dan analisis hazard. Untuk bisa mendapatkan informasi yang memadai atas kerugian, maka manajer risiko perlu membangun yaitu jaringan pemberi informasi dan formulir untuk melaporkan kerugian. Analisis hazard tidak dibatasi hanya pada hazard yang telah mengakibatkan terjadinya peril di perusahaannya saja, namun perlu pula menyelidiki hazard yang mungkin akan muncul, hazard dari pengalaman perusahaan lain atau pengalaman perusahaan asuransi. Alat-alat yang dapat digunakan dalam menemukan hazard melalui inspeksi antara lain checklist dan fault tree analysis. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Dea Farisa Wardani. Selanjutnya akan saya bacakan. Sebelumnya perkenalkan, saya Dea Farisa Wardani dari kelompok 5. Untuk yang selanjutnya yaitu metode dalam risk control yang nomor 4 ada menentukan kelayakan ekonomis. Dalam upaya pencegahan terhadap segala risiko harus selalu ditinjau pula dari sudut manfaat dan biayanya. Artinya, upaya yang digunakan harus economical feasible. Oleh karena itu, perlu pula dilakukan analisa terhadap A. Kerugian yang timbul karena peril, B. Biaya pengendalian risiko. Yang kelima ada pemisahan. Pemisahan artinya memisahkan penempatan dari harta yang menghadapi risiko yang sama. Jadi dengan cara menambah banyaknya independent exposure unit sehingga probabilitas kerugiannya dapat diperkecil. Maksud dari pemisahan adalah untuk mengurangi jumlah kerugian akibat suatu peril. Contoh, perusahaan yang mempunyai banyak truk maka akan memperkecil kerugian karena kebakaran.
selanjutnya disimpan dalam beberapa pool. Yang selanjutnya yaitu ada kombinasi atau pooling. Kombinasi atau pooling adalah menambah banyaknya exposure unit dalam batasan kendali perusahaan yang bersangkutan dengan tujuan agar kerugian yang akan dialami lebih dapat diramalkan sehingga risikonya lebih kecil. Untuk ini salah satu cara yang ditempuh adalah dengan mengadakan pengembangan internal. Contoh, perusahaan transport memperbanyak armada truknya agar probabilitas terjadinya kecelakaan tidak kecil. Untuk yang selanjutnya yaitu ada pemindahan risiko. Pemindahan risiko dapat dilakukan dengan cara-cara yaitu yang pertama, harta milik atau kegiatan yang menghadapi risiko dipindahkan kepada pihak lain yang dinyatakan dengan tegas dengan berbagai transaksi atau kontrak. Contoh, perusahaan yang menyerahkan pengangkutan produknya kepada perusahaan transport tujuan untuk memindahkan risiko dalam pengangkutan kepada perusahaan transport. Yang kedua, risikonya sendiri yang dipindahkan. Contohnya dalam perjanjian sewa menyewa biasanya. Hai, assalamualaikum. Perkenalkan, saya Iza Alvin Dili Cahyani dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembiayaan risiko. Penanggulangan risiko dapat pula dilakukan dengan menyediakan atau mengeluarkan dana yang berhubungan dengan cara-cara pengadaan dana untuk menanggulangi kerugian. Cara-cara yang dapat digunakan yaitu yang pertama, memindahkan risiko dengan pembiayaan, dan yang kedua, menangani sendiri risiko yang dihadapi. Pemindahan risiko dengan pembiayaan. Risk finansial berarti transferer atau penanggung harus mencari dana eksternal untuk membayar kerugian yang diderita oleh tertanggung oleh benar-benar terjadi yang dikarenakan oleh baril yang dipindahkan. Pemindahan ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu transfer risiko kepada perusahaan asuransi dan yang kedua transfer risiko pada perusahaan yang bukan perusahaan asuransi. Yang selanjutnya meretensi. Meretensi artinya perusahaan penanggung sendiri risiko finansial dari suatu peril, dan ini adalah bentuk penanggulangan risiko yang paling banyak atau umum, di mana sumber dananya diusahakan sendiri oleh perusahaannya yang bersangkutan. Penanggulangan semacam ini dapat bersifat atau tidak direncanakan atau unplanned retention. Dapat pula bersifat aktif atau direncanakan. Akhirnya kita berada di penghujung presentasi dari kelompok kami tentang penanggulangan risiko, yang mana kami menarik kesimpulan bahwa risiko merupakan bagian tak terpisahkan dalam kehidupan. Lebih-lebih dalam bisnis, beberapa risiko yang sering muncul dalam perusahaan developer yang secara langsung dapat menimbulkan kerugian. Setiap perusahaan di dalam aktivitasnya tak lepas dari risiko yang dihadapi, maka risiko yang muncul perlu dikelola dengan baik oleh manajemen perusahaan guna menghindari kerugian bagi perusahaan. Adapun cara yang harus dilakukan manajemen perusahaan untuk menanggulangi risiko tersebut yaitu melalui pendekatan penanggulangan risiko dan pengendalian risiko, di samping menghindari risiko agar biaya yang timbul dapat diprediksi, sehingga perusahaan dapat menyiapkan strategi analisis manajemen risiko yang fleksibel. Sekian.